Sakramen dengan kata sifatnya sakramental, sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik, adalah tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan, yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. 7 sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. 1. Sakramen pembaptisan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberikan kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selamanya, namun meninggalkan materi rohani yang tidak dapat dihapuskan. 2. Sakramen Ekaristi. Perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen Ekaristi. Pada saat Ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Perayaan Ekaristi dapat mengingatkan kita pada malam perjamuan terakhir yang diadakan Yesus bersama dengan para muridnya. Pada saat itu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan kemudian membagikan roti itu kepada para muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu ia mengambil cawan dan kemudian mengucap berkat dan memberikan kepada para muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perkataan dan tindakan Yesus menunjukkan bahwa ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Keselamatan yang diberikan Yesus tidak hanya untuk orang Katolik saja, tetapi untuk semua orang. 3. Sakramen Krisma. Allah Bapa memperkuat jiwa kita lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Hal ini dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai 13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Karena karunia Roh Kudus inilah para rasul menjadi berani berbicara dan bersaksi di tengah banyak orang. Turunnya Roh Kudus atas para rasul dirayakan pada hari raya Pentakosta. 4. Sakramen pengakuan dosa atau tobat. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Di dalam sakramen ini, kita mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. 5. Sakramen perkawinan. Dalam perjalanan hidup manusia, sebagian besar orang dipanggil untuk hidup berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Allah Bapa memberikan sakramen secara khusus kepada pasangan yang menikah, agar dapat menghadapi berbagai macam problema yang akan timbul setelah pernikahan nanti, terutama di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak untuk dididik menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat, yakni mempelai pria, wanita, dan Allah Bapa sendiri. 6. Sakramen imamat atau
Ekaristi, maka yang mempersembahkan misa kudus adalah seorang imam. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat pentabisan itulah mereka menerima sakramen